kita udah tahu nih, kita udah dapat triknya nih. Trik dari material balance yang awalnya menyeramkan ternyata not so scary nih. Karena kalau sudah berbicara plot harusnya sebagai engineer tuh kita lebih, ya kita siap lah gitu ya. Nah, kita bisa membagi kasusnya ini menjadi 6 kasus. Oke? Yang pertama adalah undersaturated reservoir tanpa water influx atau tanpa water drive. Jadi kita cuman punya reservoir yang undersaturated. Kasus yang kedua adalah undersaturated reservoir dengan water influx. Jadi mulai ada influence atau support dari water drive atau dari aquifer ya. Jadi sama ini saya perlu menyeragamkan definisi. Jadi ketika saya bilang water drive itu berarti dia punya aquifer, lapisan air. Aquifer ketika dia mulai memberikan water itu kita sebutnya water influx. Ini bisa dibilang satu keluarga lah. Terserah ini bisa kita pakai bareng-barengan gitu ya. Ketika saya bilang water drive itu berarti dia punya aquifer. Ketika dia punya aquifer, oke, dia mulai mensupport airnya mulai masuk, itu kita sebut, kita namakan water influx. Oke. Kemudian ada saturated reservoir tanpa water drive atau tanpa water influx. Saturated reservoir dengan water drive atau dengan water influx, gas cap, dan combination drive. Oke, nanti ada kasus-kasusnya. Tapi sebelum itu, saya pengen menanya ke kalian, undersaturated reservoir dan saturated reservoir ini apa? Jadi, mengapa ini penting? Yang pertama seperti ini adalah reservoir. Dia punya tekanan, ya. Dia punya tekanan di sini. Sebentar. Dia punya tekanan yang namanya P reservoir. Oke, dia punya P reservoir. Tapi dia juga punya PB, bubble point, ya. Bentar. Dia punya P reservoir dan PB. Kalau dia undersaturated, artinya dia tidak jenuh. Itu dulu. Kalau kita gampangnya, kita kita terjemahkan dulu jadi bahasa Indonesia. Dia undersaturated, dia tidak jenuh atau belum jenuh, gitu ya. Kalau dia belum jenuh, itu artinya dia satu fase, liquid saja. Oke? Dalam kurung tidak ada gas. Oke? Artinya ini biasa terjadi ketika peres di atas bubble point. Ya, jadi semua gas, kan kita tahu minyak ini punya gas di dalam dia. Terkandungnya di dalam minyak ini adalah gas. Dulu di awal-awal kuliah saya bilang seolah-olah gas itu jadi rohnya si minyak. Oke? Tapi ketika dia tekanan reservoir ini lebih tinggi dari tekanan bubble, gas-gas itu didesak. Jadi dia menyerap, terlarut di dalam oil. Berarti kita cuma melihat hanya satu fase, yaitu liquid. Oke? Tapi ketika dia reservoirnya, ketika P reservoir itu lebih kecil dari P bubble, oke, maka ini akan tercipta dua fase, liquid dan gas. Seperti yang tadi Sally sampaikan, gasnya itu udah mulai lolos. Ya, gasnya ini udah mulai lolos karena tidak lagi ditekan oleh tekanan reservoir yang kuat. Karena gasnya ini menekan balik gitu. Karena tekanan bubble-nya kuat atau tekanan gasnya itu kuat. Gasnya menekan balik, akhirnya gas itu terbebas dari minyak. Ya. Jadi terbebas dulu, terbentuk banyak gelembung kayak gitu ya. Yang lama-lama kalau ini dia menyatu, kalau ini gelembungnya menyatu, ujung-ujungnya dia membentuk gas cap di atas dia, gitu ya. Ya intinya seperti inilah. Dia menjadi secondary gas cap kalau dia sudah di bawah bubble point pressure kayak gitu. Jadi dia membentuk gas cap. Nah ini ada juga yang di sini. Nah tentu saja perilakunya, oke, sebentar. Karena dia udah dua fase, jadi bisa kita bilang dia reservoir yang saturated. Dia udah jenuh. Dia udah jenuh.
Makanya saking jenuhnya dengan gas, gasnya itu lepas. Oke, gasnya itu udah lepas tuh, dia udah jenuh lah reservoirnya itu, gasnya lepas. Ini adalah yang saturated. Nah, akan berbeda gitu kalau reservoir ini saturated dengan yang under saturated. Atau kalau kalian anak-anak yang suka mesin gitu ya. Nah, kalau kita punya mesin, oke, di dalam piston itu gitu ya. Itu kan sangat kita inginkan kita hanya punya olinya itu pure liquid. Ya, kita nggak mau di dalam oil kita gitu ya, di dalam minyak kita atau dalam oli kita yang ada di mesin kita itu ada gas. Karena itu akan membuat everything menjadi tidak efisien dalam pendesakannya. Piston kita mainnya nggak akan enak gitu ketika sudah ada gas di dalam oil kita. Makanya ketika kita berdiskusi tentang reservoir, sangat baik dan sangat penting kita pisahkan itu under saturated dan saturated. Oke, makanya kita jadikan 6 kasus. Under saturatednya saya pisahkan, saturated saya pisahkan. Under saturated, ketika kalian dengar under saturated, itu berarti hanya satu fase. Tekanan masih tinggi, tidak ada gas di dalamnya. Kalian bayangkannya seperti itu ya. Hanya liquid saja. Tapi ketika dia udah saturated, berarti ada gas. Ketika ada gas, ada tantangan tersendiri. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk kasus yang pertama. Kasus pertama ini volumetric. Artinya tidak ada gas cap, tidak ada water drive. Tapi dia juga under saturated. Artinya tekanannya masih di atas bubble point pressure. Tidak ada gas di situ. Oke, tidak ada gas di situ. Dan dia juga tanpa water influx. Tanpa water influx. Nah, dari sini kita punya modal awal kita adalah persamaan yang umum, yang general. Oke, baru dilihat kasusnya. Oh, saya punya volumetric, tidak ada water influx. Ya udah saya coret ini. Saya juga tidak punya gas cap, saya coret. Artinya saya hanya punya F, N, EO, dan EFW. Oke? Saya punya rumus yang lebih sederhana menjadi yang di kanan. Oke? Saya juga udah bilang tadi trik-triknya kalau kayak gini seperti apa. Oh, F ini saya jadikan sumbu vertikal. Jadi saya taruh di sini F. Nah, N ini saya jadikan dia sebagai slope. Slope-nya ini. Ya, ini N ini slope kemiringan. Oke? Dan E plus EFW ini saya jadikan sumbu X atau sumbu horizontal, makanya teman-teman lihat di sini. Ini satu trik. Trik yang lain juga bisa triknya seperti ini, sama aja. Jadi yang saya jadikan sumbu Y adalah F dibagi EO plus EFW, sumbu X-nya adalah NP. Nah dari sini mau dua cara ini sama aja. Jawaban yang kita butuhkan adalah N-nya berapa. Dari sini N ketahuan, dari sini N ketahuan. Kalau ini sebagai slope, kalau ini sebagai intercept. Very simple ya, seperti itu. Tentunya akan jauh lebih kebayang kalau kita punya soalnya. Nah, kasus yang kedua. Under saturated. Oh, berarti saya ada di atas tekanan bubble. Tapi dengan water influx. Oke? Makanya di sini yang saya buang hanyalah gas cap saja. Ya, hanyalah gas cap saja dari yang sini. Berarti yang tinggal adalah F sama dengan N dalam kurung EO yang ini jadi ke sini ditambah EFW jadi ke sini plus WE di sini. Ya, kenapa BW-nya hilang? Ya, karena biasanya BW itu satu lah ya. Jadi ya udahlah disederhanakan menjadi WE. Tapi kalau mau pakai WE BW juga nggak apa-apa. Tapi biasanya BW itu satu. Jadi WE dikali satu ya WE. Baru kita main-mainkan triknya. Kita atur-atur, kita tata ulang persamaannya menjadi seperti ini. F dibagi EO plus EFW sama dengan N plus WE dibagi EO plus EFW. Oke. Baru kita jadikan persamaan garisnya.
Yang ini menjadi sumbu Y, yang ini menjadi sumbu X. Oke. Yang N menjadi intercept. Kalau kayak gini, slope-nya berapa? Kalau kayak gini persamaannya, slope-nya berapa? Atau kemiringan garisnya berapa? Kalau punya persamaan kayak gini, dan sudah kebayang kayak gini, berarti slope-nya berapa? Oke, saya coba jawabkan saja ya. Slope itu kan kemiringan ya. Kemiringan itu vertikal dibagi horizontal. Kalau sumbu 45, vertikal dibagi horizontal itu sama. Artinya slope-nya adalah 1. Oke, makanya di sini ya udah gampang nih. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Berarti sebenarnya di sini ada sebenarnya slope-nya, tapi slope-nya adalah 1. Jadi tidak perlu kita tuliskan di equation ini. Jadi teknik kita sedang menyatakan kalau dia undersaturated dan dia punya water influx, slope-nya harus 45. Kalau dia slope-nya tidak 45, berarti dia adalah reservoir yang lain. Mungkin dia saturated. Ya, seperti itu. Nah, itu kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, oke, adalah volumetric. Tapi dia saturated. Artinya sudah ada gas di sini. Sudah ada gas ya, saturated. Tapi dia nggak punya water influx. Oke, berarti yang tumbang di sini adalah gas cap tumbang. Karena dia dibilang volumetric. No gas cap. Oke, no water influx. Berarti water influx tumbang. Harusnya yang bertahan adalah F plus N dalam kurung EO plus EFW. Tapi ketika kita berbicara tentang saturated, gas bermunculan. Ekspansinya gas, ya, berarti ekspansi gas itu terkandung dalam suku EO, ya. Suku EFW ini menceritakan ekspansi connate water dan ekspansi batuan. Kalau kita bandingkan ekspansi gas terhadap ekspansi batuan dan ekspansi connate water, EFW ini jauh lebih kecil dibandingkan EO. Karena gas itu lebih mampu terekspansi, lebih mampu mengembang kalau gas. Ya, seperti itu. Kalau kalian punya tabung gas, kalian panaskan, gas itu akan mengembang dan cepat sekali dia mengembang. Gitu. Tapi kalau batuan kalian panaskan, dia nggak mau mengembang. Gitu. Makanya EO jauh lebih besar dari EFW. Jadi praktikalnya EFW ini saya anggap tidak saya anggap lah, saya neglect. Maka paling simpel jawabannya, untuk kasus 3, F sama dengan N dikali EO. That's it. Jadi saya cukup mengeplot F versus EO. Dengan saya dapatkan persamaan garis, N sebagai slope. Oke? That's it. Very simple gitu ya. Nah, ini saya coba ilustrasikan. Minggu depan mungkin kalau ini ya saya coba bikin Excel-nya gitu ya dibandingkan yang seperti ini. Ini saya masih ngambil dari buku gitu. Saya bahas dari yang apa adanya dulu ya. Tapi lebih enak kalau saya bisa demonstrasikan. Nah, ini seperti ini kasus kalian nanti kalau udah kerja. Oke?